Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tara Gani dan selamat datang di Fit and Eat. Di sini kita ngobrol banyak tentang workout, diet, dan juga seputar dunia kuliner biar balance teman-teman. Dan saya bilang kalau misalkan badan proporsional, hidup sehat itu nggak bisa makan enak. Itu cuman mitos. Dan di video ini kita akan ngobrol tentang sit up. Apakah sit up bikin kurus? Kita bahas di video ini. Sebenarnya saya udah lama banget sih pengen bikin video ini karena di YouTube itu banyak video tentang sit up atau core exercise teman-teman, dan banyak yang salah kaprah nih, banyak yang mikir sit up atau plank itu bikin kurus perut. Enggak sama sekali gitu. Nggak ada sejarahnya kita sit up badan kita jadi kurus, dan justru kebalik. Kalau kita sit up dengan goals kita untuk fat loss, bisa jadi ini jadi bumerang teman-teman, karena sit up ini bikin otot perut kita semakin tebal, dan kalau misalkan diet kita nggak bagus, perut kita akan terlihat semakin tebal. Pertanyaannya, kenapa kok sit up olahraga perutnya semakin tebal? Karena teman-teman, sit up atau core exercise, plank, dan semisalnya itu sebenarnya fungsi utamanya untuk bikin otot core, bukan otot perut doang ya. Banyak yang mikir sit up itu hanya untuk core. Ya kalau sit up itu sebagian besar yang dilatih adalah perut bagian oblik dan juga abdominal bagian atas. Kalau misalkan plank atau core exercise lainnya itu banyak melatih bagian core. Garis besarnya itu ada 4 bagian ya. Bagian hamstring atau bokong, terus juga perut kiri kanan, dan juga perut bagian tengah, sama sekitar bagian pinggang. Itu satu paket core gitu. Fungsi utamanya sebenarnya kalau misalkan kita udah fokus pada olahraga tertentu, terutama olahraga yang sifatnya eksplosif seperti sepak bola, seperti basket, seperti maraton, melatih otot core ini akan sangat membantu progres olahraga kita. Tapi kalau misalkan goals kita hanya fat loss, karena nggak semua orang main sepak bola, nggak semua orang suka olahraga yang sifatnya eksplosif. Misalkan ibu rumah tangga pengen lebih badannya terlihat lebih proporsional aja, ya nggak perlu six pack, ya nggak perlu sit up juga untuk body goalsnya supaya fat loss atau program dietnya berhasil teman-teman. Nah, tadi nyambung ke yang awal, saya udah lama banget pengen bikin video ini sebetulnya, karena di YouTube tuh banyak sekali judul-judul yang kurang tepat gitu. Kayak misalkan sit up 1000 kali bakar kalori sekian, atau juga ada core exercise bakar lemak di bagian perut. Kurang tepat sih teman-teman. Ingat ya, kurang tepat bukan berarti tidak bermanfaat. Kalau misalkan goalsnya kayak saya suka main sepak bola, core exercise atau plank ini insya Allah akan bermanfaat sekali gitu. Tapi kalau misalkan tadi kita bahas, kalau tujuannya hanya sekedar fat loss, maka banyak cara yang lebih tepat ketimbang six-pack. Ketimbang sit up teman-teman. Dan perlu digarisbawahi ya, salah satu pakar biomechanical tulang belakang, Stuart McGill asal Kanada itu sudah bikin penelitian bahwa sebenarnya gerakan sit up ini cukup riskan bagi tulang bagian ekor kita nih teman-teman. Karena kalau misalkan sit up ini kan kita tiduran, kemudian yang menyanggah berat badan kita adalah bokong, yang itu dimana otot ekor kita ada di belakang situ, dan ini cukup berbahaya. Kalau misalkan saya ingat ya, dari SD kalau misalkan olahraga sit up, SMP sit up, SMA juga sit up gitu. Kurang kreatif kayak guru olahraga di sekolah-sekolah ya. Sebenarnya lebih aman itu kalau misalkan kita berbicara bukan untuk fat loss ya. Banyak gerakan-gerakan yang jauh lebih efisien dan lebih aman insya Allah, seperti plank exercise. Plank exercise itu juga variasinya sangat beragam. Terus juga bisa dengan core exercise, itu juga variasinya banyak banget teman-teman. Ya sebenarnya sit up ini karena simple ya, tanpa harus ada alat. Kalau misalkan tetap mau sit up pun bisa diminimalisasikan kemungkinan cederanya, yaitu dengan menggunakan alas yang lebih soft seperti yoga mat, seperti matras yang waktu itu pernah kita bahas di Fit and Eat, sehingga cedera ini dapat diminimalisasikan. Bahkan kalau misalkan dalam jangka waktu tertentu, ini bisa menyebabkan hernia teman-teman. Dan ingat ya, hernia ini bukan hanya untuk pria, wanita pun juga bisa kena hernia. Jadi sebenarnya manfaat core exercise yang mungkin bisa dengan cara sit up, dengan cara plank atau core exercise lain itu sebenarnya untuk menguatkan bagian core kita, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mempertajam bentuk six pack kita. Pertanyaannya, kalau six packnya belum ada, kalau six packnya belum kelihatan, apa yang mau ditajemin teman-teman? Ibaratnya kita udah beli batu asah, tapi pisaunya belum punya gitu.
Dan cara yang tepat untuk six pack kita supaya kelihatan ada dua cara teman-teman. Yang pertama melatih otot besar. Otot ini kan ada dua, ada otot kecil, ada otot besar. Banyak yang nggak tahu nih kalau misalkan kita nge-gym atau workout untuk melatih otot-otot bagian besar, yaitu shoulder, chest, dada, back, punggung, dan juga lower body, kaki, betis, dan semisalnya. Itu secara tidak langsung juga melatih otot core kita teman-teman. Jadi kalau misalkan buat kalian yang baru workout gitu, nggak perlu sih spend waktu khusus untuk melatih core. Kecuali itu dia tujuan tadi, kalian sudah suka sama olahraga-olahraga yang sifatnya eksplosif, yang membutuhkan keseimbangan tubuh di atas rata-rata kayak sepak bola, basket, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan di awal saran saya sih nggak usah terlalu fokus sama sit up atau core exercise teman-teman ya, karena jujur sih sepengalaman saya core exercise ini cukup sulit di awal-awal karena kita belum punya balancing yang bagus, kita belum punya massa otot yang baik, dan juga bisa lebih menghemat waktu. Kayak misalkan saya sudah berkeluarga, harus bekerja, harus belajar juga. Lebih efektif kita melatih otot bagian besar sehingga otot core kita juga sedikit banyak akan terlatih. Sekali lagi di garis bawahi ya, tidak perlu dilakukan bukan berarti tidak bermanfaat ya. Jadi biar nggak salah paham, buat teman-teman yang baru workout, saran saya tidak perlu. Tapi kalau misalkan sudah yang olahraganya semakin serius, semakin nyaman dengan badannya, ya plank ini juga bagian yang harus dilatih karena manfaatnya luar biasa. Bukan cuma di olahraga, di kehidupan sehari-hari plank ini juga punya manfaat yang sangat besar gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan yang pekerja lapangan gitu, kerjanya banyak berdiri, banyak duduk, mungkin teman-teman yang ojek online, plank ini juga sangat membantu gitu supaya kita nggak cepat encok, nggak cepat pegel, dan juga recovery kita setelah berolahraga yang sifatnya eksplosif tadi itu bisa lebih cepat. Jadi itu teman-teman pembahasan kita. Ingat sekali lagi, six pack tidak bikin kurus, nggak ada sejarahnya gitu. Kalau misalkan mau kurus itu kita sit up 100 kali, 200 kali, apalagi hampir 1000 kali, itu enggak deh, enggak, jangan gitu. Karena di YouTube itu banyak judul-judul yang mengarah ke sana seolah-olah kita ini bisa kurus, bisa fat loss itu dengan six pack. Satu-satunya jalan untuk fat loss, turun berat badan, itu hanya dengan mengatur kalori masuk yang ke dalam tubuh kita. Olahraga ini membantu membakar kalori, tapi kalau misalkan olahraga terlalu berat, biasanya kalori yang masuk itu jauh lebih besar. Apalagi buat yang pemula belum bisa nahan rasa sakit di tubuhnya setelah olahraga, ini biasanya kejadian seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat, dan kalau misalkan ada yang tidak sependapat atau punya saran lain, bisa juga tulis di komen sih. Kita ketemu lagi di video lainnya yang insya Allah juga bermanfaat. Saya Torgani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.